Bab 22 Malam Kita. Pancaran kebahagiaan tidak bisa mereka sembunyikan. Fatimah heran melihat keadaan sekelilingnya. Semua mata seakan tertuju pada mereka. Hafiz menyadari itu. Kamu itu lagi jadi artis di RSH, jadi ya wajar kalau banyak yang merhatiin. Hehehe, ledek Hafiz sembari tertawa kecil. Mobil sudah terparkir di depan pintu masuk RSH. Hafiz memasukkan koper dan beberapa perlengkapan lainnya ke bagasi mobil dan juga kursi roda. Karena Fatimah sudah berada di gendongan Alfian. Hafiz sudah duduk di kemudi dan Alfian mau menyusul duduk di samping Fatimah. Maksud lo, gue jadi supir nih. Dengan menaik-naikan alisnya. Sekali-kali, iya kali gue biarin istri gue duduk di belakang sendiri, tetap mengambil posisi duduk di samping Fatimah, tanpa menghiraukan Hafiz yang memasang ekspresi jeleknya itu. Oke, lah yang sudah suami istri, sembari memanyunkan bibirnya. Ya, udah buruan lo juga cepet punya istri, balas Alfian sembari menjulurkan lidahnya puas. Bukannya melakukan mobil untuk segera sampai rumah, Hafiz malah menoleh ke belakang dan memandang kedua sejoli itu dengan intens. Kak, buruan, Fa pengen cepet sampai rumah. Gerutu Fatimah. Buruan Kak, kami pengen cepet sampai rumah, kali ini dengan nada diimut-imutkan oleh Alfian. Huafe, Hafiz membuang nafas panjang. Awas ya lo Al, nantikan pembalasan gue, ancamnya dan segera melajukan mobilnya. Jarak antara RSH memang tidaklah jauh, karena Abi memang memiliki rumah yang dekan dengan RSH. Mereka sudah sampai di rumahnya Abi dan sudah ada seluruh keluarga besar menyambut. Fatimah langsung digendong dan dibawa masuk ke ruang tengah. Kedua neneknya menghujani Fatimah dengan ciuman tak ada hentinya. Semua yang ada di ruangan itu hanya geleng-geleng. Ma, bunda udah. Fatimah gak bisa terlalu lelah, ujar Abi menghentikan aktivitas mereka. Kamu ini dit mama dan bunda ini saking bahagianya, jawab mama. Iya adit paham, tapi ingat gak cedera Fatimah itu di kepala Ma, nanti pusing gimana? Astagfirullah bunda sampai lupa, ujar sang nenek pusing sayang. Fatimah menggelengkan kepalanya. Fa mau ke kamar, tanya Uma. Fatimah dengan cepat menggelengkan kepalanya. Fa bosen, dari kemarin cuma di dalam ruangan. Fa pengen ke taman samping, ujarnya. Al, lo bosen gak? 3 bulan di ruangan mulu, rumah sakit pula. Tanya Hafiz. Haus gue, jawabnya ngasal yang tak sesuai pertanyaan Hafiz, lalu duduk dan meminum air yang sudah Arafah buatkan. Udah Al cuekin aja Hafiz, ayo Abi antar ke kamar kalian ya. Dek, kamar kalian. Batin Alfian. Uma mau bawa Fatimah ke samping, ujar Uma dan berlalu menuju taman samping bersama Bunda Syafitri. Ayo Al, masih ada rasa canggung menyelimuti. Ya memang sih mereka sudah 3 bukan menikah, tapi bagaimanapun Fatimah baru mengetahuinya. Ayo Al, iya Bi, anggap aja kamar sendiri Al, ledek Hafiz. Udah gak usah asik ngeledekin mereka, kamu kapan? Tanya Opa. Hehehe, sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal itu. Abi mengantar Alfian menuju kamar. Cekrek, Abi membuka pintu kamar. Ini kamar Fatimah dan sekarang adalah kamar kamu juga alias kamar kalian. Iya Bi, makasih Bi. Pakaian kotor biar Bibik yang urus. Alfian membalas dengan anggukan dan lalu masuk ke ruangan kamar itu, sedang Abi kembali ke bawah. Kamar dengan nuansa putih abu-abu, dan ada pustaka kecil di sisi kanan kiri dekat pintu balkon. Alfian meletakkan kopernya di dekat lemari dan lalu mendekati buku-buku yang tersusun rapi. Alfian tersenyum dan ada tawa kecil di dalamnya, membaca judul-judul buku. Ternyata selain pandai mendesain, ini kegemarannya. Buku adalah jendela ilmu, dan buku-buku yang kita baca pun mampu membentuk pola pikir kita, dan kamu membuktikan itu dari karakter kamu Fa, gumannya. Tok, tok, tok. Dan, sebentar, Alfian membuka pintu kamar. Ternyata Bibik yang mengetuk. Saya Bibik yang bantu di rumah ini dan... Oh ya kenapa Bik? Mau ambil pakaian kotor? Oh ya sebentar Bik saya ambilkan. Alfian pun mengambilkan beberapa pasang pakaian kotornya. Setelah memberikan pakaian kotornya ke Bibik, Bibik pun menuju ke ruang bawang untuk mencuci dan Alfian menyusul Fatimah yang masih di taman. Al sini,
panggil Bunda Syafitri. Enak di sini, adem. Taman yang tidak terlalu luas, tapi ada beberapa aneka tanaman sayur dan buah, karena memang Uma hobi berkebun. Bunda gak papa Kak Al di sini dulu? Tanya Fatimah saat Alfian sudah ada di samping Bunda. Pengennya sih kamu segera pindah ke rumah Bunda, tapi Bunda pahan kok, Fa di sini aja dulu. Bunda ada yang nemenin kok, ada anak paman kalian yang udah nemenin selama Alfian fokus di RSH. Maafin Fa ya Bun, Fa malah ngerepotin. Gak ada yang direpotkan dan merepotkan kan. Waktu begitu cepat berlalu, semua sudah pulang ke rumah masing-masing, kecuali Arafah. Fatimah dan Alfian sudah ada di dalam kamar. Fa udah mau tidur? Tanyanya sedikit canggung. Belum Kak, Fa pengen ke balkon. Alfian pun mendorong kursi roda dan membawa Fatimah ke balkon. Angin cukup semilir, membuat tubuh itu terasa dingin. Alfian masuk ke dalam dan mencari selimut di dalam lemari, karena bukan lemarinya jadi agak kesulitan tata letaknya. Akhirnya setelah membuka beberapa bagian lemari, Alfian menemukan yang dicari. Nah ini dia. Lalu menuju balkon dan menyelimutkan selimut itu ke tubuh Fatimah. Biar gak dingin, ujarnya sang melihat ekspresi kaget Fatimah. Cukup lama mereka menikmati malam di atas balkon. Sebenarnya Fatimah sudah cukup ngantuk, tapi rasa canggung yang sedang mereka rasakan, jadi bingung harus bagaimana. Bahkan obrolan yang mereka bicarakan sama sekali tidak berhubungan dengan hubungan mereka saat ini. Tiba-tiba Alfian mendorong kursi roda untuk masuk ke kamar. Fatimah kaget tapi juga tidak bisa menolak. Udah malam, angin malam gak baik jika terlalu lama, ujar Alfian. Alfian membaringkan Fatimah di atas ranjangnya. Fa tidur duluan ya, Kak Al mau ke bawah sebentar. Alfian menuju dapur dan mencari sesuatu. Cari apa Den? Bik, saya lagi cari teplon untuk menghangatkan susu. Oh, ini Den, sembari memberikan teplon yang dicari Alfian. Makasih Bik, yang lain udah pada tidur ya Bik. Sepertinya sudah Den, Aden ada lagi yang dibutuhkan. Gak Bik, udah cukup. Kalau gitu Bibik pamit mau ke kamar Den. Silahkan Bik. Selesai menghangatkan susu Alfian pun menuju kamar. Dilihatnya Fatimah tertidur dalam posisi duduk. Diletakkan susu hangat itu di atas nakas. Lalu beralih membenarkan posisi tidur Fatimah. Fatimah belum pulas jadi tahu saat Alfian membenahi posisi tidurnya, dan tiba-tiba membuka matanya. Loh kok bangun? Bukan menjawab pertanyaan Al, malah melontarkan pertanyaan. Kak Al ngapain di bawah? Tuh, menunjuk susu yang ada di atas nakas. Mau, emang boleh? Ya bolehlah, sembari menyunggingkan senyum dan memberi susu itu ke Fatimah. Kak Al duluan, Fa duluan, Kak yang duluan. Fa aja yang duluan, nanti baru Kak Al. Ya udah deh gak jadi Fa tidur aja, ujar Fatimah sembari memposisikan kepala ke bantal dan memejamkan matanya. Oke, Kak Al duluan, lalu meneguk 3 tegukan susu hangat itu. Udah nih, sembari memberikan sisa susu hangat itu ke Fatimah. Fatimah yang melihat Alfian sudah meminum susu hangat itu berusaha bangkit dan menyandarkan tubuhnya di sandaran ranjang. Alfian menyunggingkan senyuman. Jadi gini kalau ngambek, batin Alfian. Fatimah pun meneguk susu itu dengan 3 tegukan, dan dia meminum pas di bekas Alfian minum. Melihat apa yang dilakukan Fatimah minum di bekasnya, ada rasa bahagia yang tidak bisa diutarakan. Alhamdulillah, ucap Fatimah. Ya udah tidur. Alfian baru akan beranjak menuju sofa, tapi terhenti karena tangannya ditarik oleh Fatimah. Kenapa? Butuh sesuatu. Fatimah menggeleng cepat. Terus, tanyanya heran. Kak Al mau kemana? Ya mau tidurlah Fa. Di mana? Tuh, tunjuk Alfian ke arah sofa. Kenapa? Tanya Alfian karena melihat raut wajah Fatimah yang tidak bisa dia tebak. Kenapa tidurnya di sofa? Kenapa gak di sini? Tanya Fatimah sembari menunjuk tempat tidur pas di sebelahnya. Emang boleh? Dengan nada sokulnya, sok jaim, pahala itu yang diharapkan. Gak boleh. Udah di sofa aja, jawab Fatimah sembari melepas genggamannya dan membelakangi Alfian. Alfian malah terkekeh melihat tingkah sang istri. Dan dengan cepat Alfian berlari kecil menuju ranjang dan mengambil posisi tidur pas di sebelah Fatimah. Udah,
Nih, ujarnya sembari memiringkan tubuhnya menghadap Fatimah dengan kepala yang disandarkan di tangannya. Fatimah bukan membuka mata, dia memilih tetap terpejam tapi ada senyum malu dan bahagia di sana. Gini ya rasanya, menghadapi istri yang lagi ngambek. Fa pengen kak cubit tuh hidung, batin Alfian. Ya Allah malu, kak Al juga sih ngapain coba buat ekspresi kayak gitu, batin Fatimah. Malam pertama tidur satu kasur, walau tak banyak perbincangan atau aktivitas lain. Tapi itu semua mampu membuang sedikit rasa canggung yang mereka rasakan. Pagi ini Alfian sudah bersiap untuk berangkat ke RSH. Yakin gak mau kak Al bantu? Tanyanya, karena tadi sempat mau bantu Fatimah untuk mandi, tapi Fatimah masih malu. Nanti sama Uma aja. Ya udah, mau sarapan di sini apa di bawah? Di sini bareng kak Al boleh. Ya udah, kak Al ambil sarapannya ya. Tak butuh lama untuk Alfian mengambil sarapan, anggota keluarga yang lain pun sedang bersiap untuk sarapan. Alfian memberitahu bahwa dia desen Fatimah akan sarapan di kamar. Mereka pun makan satu piring berdua, udah macam lagu aja. Alfian dengan sabar dan telaten menyuapi makanan ke mulut Fatimah. Selesai makan, Alfian pun membereskan sisa-sisa nasi yang terjatuh. Kak, makasih. Kita ada suami istri sudah sewajibnya saling melengkapi, jawabnya dengan masih mengambil sisa-sisa mereka makan. Maaf. Kali ini membuat Alfian menghentikan aktivitasnya, dan beralih melihat Fatimah. Maaf, seharusnya Fa yang melayani Kak Al, tapi ini sebaliknya. Fa gak bisa melayani Kak Al, malah Fa hanya bisa terbaring seperti ini. Fa, semua sudah ada skenarionya. Kakak pernah dengar, jika seorang istri salat fardu 5 waktu, berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan, menjaga dan mentaati suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang kau kehendaki. Ujar Alfian. Pernah ditanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapakah wanita yang paling baik? Jawab beliau, yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, mentaati suami jika diperintah, dan tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci, ujar Fatimah. Iya kakak tahu, tapi sekarang kondisi memang tidak memungkinkan, apa tidak akan zolim apabila suami tidak mengerti derita istri? Apa tidak akan zolim apabila tidak mampu membantu istri? Tanya Alfian. Kakak tidak keberatan atau terbebani, sekarang kita fokus untuk pemulihan. Istri kakak ini jangan berpikir yang aneh-aneh, kita akan belajar bersama, tumbuh bersama membangun keluarga yang sakinah. Mendengar jawaban itu Fatimah tiba-tiba memeluk Alfian. Entah keberanian dari mana itu. Fatimah pun tidak tahu. Berbeda dengan Al yang kaget dan hampir membuat piring yang sedang digenggamannya hampir terjatuh.